Gunung Muria. Begitulah lokasi yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ini disebut. Letaknya di perbatasan antara Kudus dan Jepara, Jawa Tengah, atau sekitar 18 km di sebelah utara kota Kudus. Gunung Muria mungkin merupakan satu-satunya gunung di Indonesia yang ramai oleh para pedagang dan para peziarah. Tetapi 5 abad yang lalu, Gunung Muria ini memang benar-benar gunung yang isinya hanya hutan belantara. Binatang-binatang liar seperti harimau Jawa, macan kumbang, berbagai jenis ular dan binatang-binatang berbisa lainnya masih berkeliaran. Di gunung inilah ratusan tahun silam seorang waliullah membangun pesantren dan mengembangkan perkampungan demi perkampungan hingga padat penduduk seperti sekarang. Di waktu itu hutan, tengah hutan, masjid ini tengah hutan. Sampai tahun 70 itu masih hutan sekeliling, masih ini sebagian pohon-pohon yang lama, ini pohon yang cukup tua ratusan tahun itu masih ada. Terus saya melihat sendiri itu kalau itu. Masyarakat sini belum ada. Sekitarnya kalau ada. Sini belum ada, yang ada samping terminal sana yang ada. Oh, sekitar. Jadi jamaah masjidnya itu dari bawah semua, enggak dari sini. Karena kiprah dakwahnya di hutan belantara Gunung Muria inilah, waliullah tersebut dijuluki Sunan Muria. Seorang waliullah pertapa yang lebih memilih gunung-gunung yang sepi dan hutan-hutan yang lebat dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Bahwa Sunan Muria datang ke sini, ke Muria ini, beliau itu membawa serta kerbau. Membawa serta kerbau, sampai di Betoko sana itu kerbonya itu berhenti merumput di sana. Tapi setelah hilang capek mungkin, kemudian kerbau itu berjalan lagi ke sini, beliau Mas Sunan Muria juga ikut ke sini ini. Kerbau itu akhirnya merumput di sini, muter-muter nih di sini. Akhirnya beliau berkesimpulan bahwa inilah tempat yang paling cocok untuk mendirikan masjid di sini, sehingga tanah yang ditempati oleh kerbau untuk merumput ini sampai sekarang itu menjadi tanah kesunanan, tanah milik Sunan Muria. Secara pasti memang tidak diketahui kapan dan bagaimana Sunan Muria mulai tinggal dan membangun masjid di gunung ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung ini hanya mengira-ngira berdasarkan cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka yang pernah menjadi pengikut Sunan Muria. Namun konon sebelum sampai di puncak gunung ini, Sunan Muria pernah tinggal di hutan yang terletak sekitar 6 km dari kompleks masjid ini. Datang ke sini, ke puncak Gunung Muria ini tidak sekali pindah ya, hijrah sekali pindah dari suatu tempat langsung ke sini itu enggak. Tapi beliau mencari tempatnya. Salah satunya beliau pernah membuat mempersiapkan material untuk membuat masjid di suatu tempat namanya Betoko, kira-kira 6 km dari sini ya. Jadi dari sana kemudian kurang sesuai ya, ada yang mengatakan masih mendengar anjing menggonggong di tempat yang lebih tinggi, mungkin di daerah sini, dan beliau pindah ke sini. Nah, ini Betoko sendiri itu sampai sekarang itu masih ada bekas-bekasnya itu. Kini Gunung Muria telah berubah menjadi sebuah tempat yang ramai. Perkampungan-perkampungan telah berdiri di seputar gunung. Villa-villa dan tempat tetirah yang mewah tidak aneh lagi dijumpai di tempat ini. Pendatang-pendatang baru berdatangan untuk ikut berebut rezeki dari para peziarah.
Masyarakat setempat percaya bahwa keramaian yang kini melingkupi Gunung Muria merupakan barokah dari sang wali yang membawa ajaran Islam ke tengah hutan belantara. Dan jangan tanya, sampai tahun 70 itu sholat Jumat itu ada yang 2 kilo dari sini, Jumatan di sini. Itu memang adanya masjid ini, gitu. Sunan Muria adalah salah satu anggota Majelis Wali Songo generasi ketiga. Nama kecilnya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Tidak diketahui pasti kapan Sunan Muria dilahirkan dan kapan ia meninggal. Namun beberapa riwayat mengatakan Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo dan adik ipar Sunan Kudus. Meski ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Muria sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Sunan Kalijogo. Sebagai anggota Wali Songo, kiprah Sunan Muria dalam Majelis Wali Songo memang tidak semenonjol Sunan Kalijogo yang aktif terlibat dalam pendirian Kerajaan Demak Bintoro dan Masjid Agung Demak. Begitu pula dalam pemilihan lokasi dakwahnya. Jika para wali lainnya memilih daerah pesisir, Sunan Muria lebih suka memilih gunung dan hutan sebagai arena dakwahnya. Ia bergaul dengan masyarakat desa di sekitar gunung dan mengajarkan keterampilan-keterampilan bertani dan berdagang kepada mereka. Saya kira kalau semua wali, semua pejuang agama Islam, penyiar agama Islam ini nanti di tengah-tengah kota, mungkin yang di desa-desa di pelosok-pelosok ini tidak kebagian, terlalu lama nanti. Kalau kita sering lihat di TV itu seperti Irian ya, di pedalaman-pedalaman Kalimantan, Sumatera sampai sekarang kan belum masuk. Tapi untuk di Jawa ya alhamdulillah ada Wali Songo, salah satunya Sunan Muria yang beliau yang tugasnya menyiarkan agama Islam di puncak gunung. Apa yang dilakukan Sunan Muria ini merupakan salah satu ciri khas ulama sufi. Menghindar dari keramaian dunia dan berkhalwat di tempat-tempat sepi. Sebagian besar hidupnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gaya hidupnya bagaikan seorang pertapa. Tetapi sebagai seorang wali, seorang ulama anggota Majelis Wali Songo, Sunan Muria tentunya tidak bisa tenang menyendiri. Sebab kemanapun ia pergi, masyarakat yang ingin berguru padanya akan selalu berusaha mengikuti sang Sunan meski ke hutan belantara sekalipun. Selain itu, tugas dakwah yang diembannya mengharuskan Sunan Muria berhubungan dengan masyarakat sekitar. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Sunan Muria juga menciptakan tembang dalam Pupuh Kinanti yang digunakannya untuk mendekati masyarakat pedalaman Jawa. Beliau itu mengajarkan ya. Kalau orang Jawa mengatakan pagerono omahmu karo mangkok, artinya rumah itu jangan dipagari dengan tembok yang rangkap berapa, tapi cukup dengan mangkok. Artinya memberikan, kalau kita punya rezeki, punya makanan, tetangga-tetangga ini diingati. Kalau kita bisa demikian, insya Allah rumah itu tidak usah dipagar, sudah cukup ini, aman nanti.
Sebagai waliullah, Sunan Muria memang tidak bisa mengelak untuk bersinggungan dengan kehidupan duniawi. Namun, hidupnya sendiri memang telah diberikan sepenuhnya kepada Allah. Mihrab atau pengimaman masjid yang dibangun Sunan Muria ini mungkin bisa memberi gambaran bagaimana ia menempatkan posisi dunia dan akhirat dalam kehidupan. Ini pengimaman Masjid Sunan Muria ini saya kira satu-satunya. Mungkin kalau ada saya belum pernah lihat. Ya, ini yang pengimaman yang masuk ke dalam, masjid, bukan keluar. Masuk ke dalam, ada keluar itu sedikit. Ini memberi pelajaran bagi kita umat Islam, khususnya muridnya Sunan Muria, kemudian dzurriyyahnya, bahwa beliau Sunan Muria itu lebih mengutamakan ke dalam akhirat, ya, mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi ada dunia ini tidak ada sepertiga itu, saya kira yang keluar itu, urusan keluar itu tidak ada sepertiga, tapi yang ke dalam lebih dari 2/3. Ini jadi mengutamakan akhirat. Melalui perumpamaan yang tergambarkan oleh bangunan pengimaman ini, maka bisa dipahami kenapa Sunan Muria lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhalwat di tempat-tempat yang sepi dan hidup layaknya seorang pertapa. Salah satu kekhasan dari kompleks makam dan Masjid Sunan Muria ini adalah lokasinya yang berada di atas gunung. Untuk sampai ke lokasi makam, para peziarah harus berjalan kaki melewati jalanan menanjak sejauh 900 meter. Beberapa tahun terakhir, akses jalan untuk kendaraan bermotor roda 2 memang telah dibuka. Namun, itu pun harus melalui medan yang cukup berbahaya. Sulitnya medan yang harus dilalui untuk menuju makam Sunan Muria ini memang sebuah tantangan tersendiri. Namun, peziarah yang arif tentu bisa mengambil hikmah. Setidaknya mereka bisa membayangkan sulitnya situasi yang dialami Sunan Muria saat ia memutuskan tinggal di tempat ini. Jalan kaki. Berapa jauh kira-kira kalau jalan kaki? Sekitar 900 meter, hampir 1 kilo. Kalau dari Gapura ya, tapi kalau dari perumahan penduduk tadi itu kira-kira memang 1 kilo, 1,5 kilo. Kompleks makam Sunan Muria ini sebenarnya terbagi atas 2 kompleks bangunan utama, yakni kompleks bangunan makam dan kompleks bangunan masjid. Awalnya 2 kompleks bangunan ini terletak terpisah. Namun setelah dilakukan beberapa kali renovasi dan perluasan, kompleks makam dan masjid pun akhirnya terletak dalam 1 kompleks bangunan. Makam Sunan Muria terletak di bagian belakang masjid. Di makam ini setiap hari ribuan orang berkunjung untuk berdoa dan berburu karomah sang wali. Langsung lampang aler. Ampun mateng perjalanan, tegal-tegaler. Ampun mateng perjalanan, tegal-tegalan, ingkang awasul, semua berugi. Tidak jauh dari makam juga terdapat sumber air yang dipercaya mempunyai karomah khusus dari sang wali. Masjid Sunan Muria terletak di bagian depan, menghadap ke arah perkampungan yang terletak di bawah gunung. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi sehingga bentuknya kini sudah sangat berbeda dari bentuk aslinya. Meski demikian, ada beberapa bentuk bangunan dan ornamen yang masih dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol ajaran Sunan Muria. Salah satunya adalah ukiran bunga wijaya kusuma yang menghiasi mihrab masjid ini.
apa namanya, legenda itu konon Wijaya Kusuma itu bisa memberi kehidupan. Nah, ini sih hanya pelajaran, bukan berarti Wijaya Kusuma itu enggak. Nah, tapi kan ini juga memberi pelajaran. Orang yang suka ke masjid, suka mempelajari agama Islam, mengamalkannya, beribadah, artinya dia nanti akan hidup. Artinya di sisi Allah juga hidup. Ini semua wali itu kan, ini kan, jangan katakan bahwa wali itu mati, kan? Tapi beliau para wali itu hidup di sana, di dalam bakok itu hidup dan mendapat rezeki dari Allah. Dan itu beberapa kali renovasi memang telah membuat Masjid Sunan Muria ini menjadi sebuah masjid yang megah. Padahal saat dibangun oleh Sunan Muria, masjid ini adalah masjid yang sederhana. Sunan Muria memang selalu mengajarkan kesederhanaan dalam hidup. Bahkan konon, Sunan Muria sempat membakar masjid yang pertama kali dia bangun di tempat ini karena dianggap sangat mewah. Nah, akhirnya beliau mendirikan masjid di sini,